Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainisa dengan NIM 15220101089. Di sini saya akan menjelaskan Mobile Programming Pertemuan 10 atau TP2. Di sini kita akan melanjutkan codingan pada pertemuan sebelumnya, tetapi terdapat beberapa perubahan atau penambahan pada file login model. Contohnya, di sini pada file login model, pada sebelumnya itu user ID-nya tipe datanya adalah integer. Di sini kita ubah menjadi string. Dan juga pada factory login model form JSON, di sini nilai pada user email hanya terdapat data. Kita akan tambahkan objeknya yaitu user dan key-nya adalah email. Selanjutnya pada file login view .dar, di sini kita akan menambahkan tombol atau button login. Di sini button loginnya, nama fungsinya adalah elevated button, dan teksnya di sini adalah login sebagai anak atau child. On preset ini kayak menjelaskan apa yang terjadi ketika tombol ditekan, dan jika tombol ditekan akan masuk ke sini ke handler on preset ini. Di sini akan memvalidasi form menggunakan form key yang mengacu pada sebuah global key form state. Setelah itu terdapat kondisi. Jika validate akan bernilai true jika validasi berhasil, dan jika form valid dan is loading, itu jika false artinya tidak sedang memproses login, maka akan memanggil submit untuk memproses login. Selanjutnya ada void submit. Di sini terdapat form key current state. Save ini untuk menyimpan nilai dari form ke dalam state masing-masing. Setelah itu ada state loading. Ini untuk mengubah state is loading ini menjadi true untuk menunjukkan bahwa proses login sedang berjalan. Setelah itu kita akan memanggil login block. Jadi di fungsi ini akan memanggil parameter email dan juga password yang diambil dari text box controller. Setelah itu akan mengelola respon dari login. Di sini jika login berhasil, maka token dan user ID disimpan menggunakan user info dan mengganti halamannya menjadi product view. Jadi setelah login berhasil, kita akan langsung masuk ke product view. Dan jika error, akan terdapat tulisan login gagal, silakan coba lagi. Setelah itu pada file ini juga terdapat codingan pada pertemuan sebelumnya. Di sini terdapat menu untuk membuka halaman registrasi. Teksnya di sini tombolnya adalah registrasi untuk teksnya. Dan jika kita klik teks tersebut, ini akan masuk ke registrasi view atau ke halaman registrasi. Dan dalam file ini juga terdapat untuk membuat text box password. Jadi di sini password harus diisi dengan minimalnya adalah 6 karakter. Dan jika value pada password ini adalah empty, di sini akan menempelkan pesan password harus diisi.
Dan di sini juga terdapat text box email. Jadi email ini harus diisi atau diinput, dan jika value-nya itu adalah 0 atau kosong, akan mendapat pesan email harus diisi. Dan di sini juga terdapat file login blog Dart. Di sini file ini merupakan proses login dengan mengirim permintaan post ke server, lalu mengonversi respon JSON menjadi model data Dart. Di sini pada kali ini dia mengimport beberapa library, yaitu Dart Convert. Ini untuk mengonversi data JSON, dan juga mengimport API URL dan login model. Di sini pada class login block terdapat static future login model. Jadi ini pada metode ini menerima dua parameter opsional, yaitu email dan password. Dan di sini terdapat string API URL. Ini API URL itu mengambil URL endpoint login dari API URL sini, dan bodinya di sini berisi email dan password. Dan file ini juga akan memanggil API dengan menggunakan metode post, dan akan mengonversi respon JSON. Dan juga terdapat file API URL. Di sini file ini menyediakan cara yang terstruktur dan konsisten untuk mengelola URL respon API dalam aplikasi dengan menggunakan metode yang dinamis. Ini memastikan bahwa setiap perubahan pada base URL atau endpoint dapat dikelola dengan mudah di satu tempat tanpa perlu mengubah setiap panggilan API di seluruh aplikasi. Jadi di sini menggunakan base URL-nya adalah berdasarkan API config masing-masing device. Di sini device saya API-nya adalah 192.168.08. API toko publik. Jadi saat ingin menampilkan registrasi, ini menggunakan base URL ini, http 192.168.08 API toko publik. Dan selanjutnya ditambahkan dengan registrasi, begitu juga dengan login, tambahkan login, sedangkan produk tambahkan dengan produk. Di sini juga terdapat untuk mengupdate produk dengan menggunakan ID dan update. Di sini juga untuk melihat produk, show produk dengan berdasarkan ID. Di sini juga dapat melihat produk dengan berdasarkan ID produk. Setelah itu ada file API Dart. Ini file API yang mengelola panggilan HTTP seperti get, post, dan delete. Dan di sini juga ada penanganan errornya, akan mendapatkan penanganan error dari file app exception. Jadi pada file API ini terdapat metode post untuk menambahkan, dan juga metode get untuk menampilkan. Dan di sini juga akan terdapat metode delete untuk menghapus. Di sini terdapat beberapa respon seperti case 200 ini jika berhasil, dan ada juga case 400, case 401, case 403. Ini beberapa contoh jika error. Setelah itu kita akan ke main Dart, ke Dart utama untuk menjalankan program ini. Di sini kita bisa run,
dan kita bisa memilih untuk menggunakan Android emulator atau Chrome. Di sini untuk menjalankan API harus menggunakan Android emulator untuk menjalankannya. Dan jika menggunakan Chrome, di sini akan bisa memakai codingan yang terdapat di modul. Tapi ini hanya boleh dilakukan saat dalam tahap pengembangan atau pengujian. Oke, kita buka terminal. Sudah terbuka. Setelah itu kita klik, kita ketik flutter, run di Chrome. Ini untuk disable web security-nya. Jadi ini hanya untuk tahap pengembangan dan pengujian, untuk mencoba. Jika telah selesai di run, di sini akan terdapat pesan you are using an unsupported command line flag, disable web security, disability and security whisper. Di sini security-nya akan tidak ada. Dan di sini merupakan hal pertama yaitu login. Karena kita belum registrasi, jadi kita akan registrasi terlebih dahulu. Di sini akan terdapat nama, email, dan password. Di sini saya namanya adalah Nisa. Emailnya adalah nisa di @gmail.com. Passwordnya adalah nisa12. Setelah itu kita coba registrasi. Sudah sukses. Setelah itu kita akan coba login. Nisa di @gmail.com. Passwordnya adalah nisa12. Kita coba login. Login berhasil. Kita akan masuk ke halaman produk view. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.